Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 30 November 2023. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate tentu saja dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patiasinah, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Terlibat kasus korupsi bendahara pengeluaran Setda Seram bagian timur ditahan jaksa. Bendahara pengeluaran aktif pada Sekretariat Daerah Setda Seram bagian Timur, Idris Lestaluhu ditahan jaksa Rabu 29 November 2023. Lestaluhu ditahan jaksa pasca ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran belanja langsung dan tidak langsung pada Setda Kabupaten SBT tahun 2021. Kasidik Kejati Maluku, Oceng Almahdali, mengatakan IL dijadikan tersangka setelah diperiksa sebagai saksi sejak pukul 10 waktu Indonesia Timur di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku. Sementara itu, ia menjelaskan nilai anggaran belanja langsung dan tidak langsung pada Setda Seram bagian Timur tahun 2021 sebesar 28,8 miliar rupiah. Terdiri dari anggaran belanja pegawai sebesar 12,7 miliar, serta belanja barang dan jasa sebesar 16,4 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut ditemukan kerugian keuangan negara sebesar 2,5 miliar rupiah. Dari kerugian tersebut hingga kini belum ada pengembalian. Sementara itu ditanya ada tersangka baru serta beberapa saksi yang telah diperiksa, Kasidik tersebut masih dalam proses pengembangan. Sementara itu tersangka Lestaluhu disangkakan melanggar primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 subsidiar pasal 3 junto pasal 18 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Apa kabar Pak Bendahara? Sehat atau sakit Pak? Sehat. Sehat ya. Dari modusnya apa Pak untuk ini terkait dengan materi yuridis kami belum bisa melakukan, Pak. Dengan jelas bahwa kami sudah menemukan unsur-unsur dalam proses penanganan kasus korupsi ini dalam unsur intinya adalah unsur kerugian negara. artinya garis-garis besar saja Pak, minimal ini kan tersangka ini kan public figure tuh Pak, jangan sampai berita Dia adalah status bendahara, proses pengelolaan keuangannya itu ada di situ, makanya terjadi kerugian negara di sana. Apakah akan ada tersangka baru lagi? Insya Allah kami akan kembangkan dan kami akan mengkaji lagi terhadap bukti-bukti yang itu akan melakukan proses. Dari total nilai kerugian 2,5 miliar, apakah sudah ada pengembalian? Sampai sekarang sejauh ini belum. Kerugian negaranya di atas 2 miliar. Pak, untuk Sekda statusnya apa? Masih dalam proses saksi. Kami akan melakukan pemanggilan yang bersangkutan lagi. Informasi kita tadi yang bersangkutan kalau hadir langsung ditetapkan juga Pak. Belum, nanti itu semua dalam kajian hukum. Tinggal Sekda saja. Ada dinas luar, ada suratnya. Ini dia langsung ada saksi lain. Kami untuk sementara kami agendakan pemanggilan sekda dulu. Untuk penetapan tersangka ini berapa saksi yang diperiksa? Kami sudah lebih hampir 80 dan 90-an saksi. Ya, oke ya. Saya bawa yang bersangkutan ke kemudian kami verifikasi lagi seputar itu. Setelah unsur kerugian negaranya di sini adalah kami temukan di inspektorat adalah 2, lebih yang tadi disampaikan. Dan serangkaian proses Direktur CV Surya Konsultan, Ricardo Stanlain, ditetapkan sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Langgur. Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku kembali menetapkan 1 orang sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Langgur Kabupaten Maluku Tenggara pada Kamis 30 November 2023. Kali ini Ricardo Stanlain selaku Direktur CV Surya Konsultan yang merupakan konsultan pengawas pada proyek tersebut. Kasih Penyidikan Kejati Maluku, Oceng Almahdali mengatakan Stanlain ditetapkan sebagai tersangka pasca diperiksa sebagai saksi sejak pukul 10 waktu Indonesia Timur.
Tersangka diperiksa di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Jalan Sultan Hairun. Tak hanya ditetapkan sebagai tersangka, tan lain juga langsung digiring ke mobil tahanan dan langsung ditahan selama 20 hari di rutan kelas 2A Ambon. Sementara itu, pantauan tribuambon.com, tersangka digiring ke mobil tahanan sekitar pukul 14:40 waktu Indonesia Timur. Tersangka langsung mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda. Sementara itu, sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Maluku juga telah menetapkan dan menahan Kepala Dinas Koperasi Kota Tual, Daniel Farfar, sebagai tersangka dalam kasus yang sama pada pekan lalu, Kamis 23 November. Daniel yang merupakan mantan Sekretaris Dinas Perindak Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2015 hingga 2018. Saat itu menjabat sebagai PPK dalam proyek tersebut yang bersumber dari APBD Malra dan DAK tahun anggaran 2015 hingga 2018. Di mana proyek milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malra yang dikerjakan oleh kontraktor PT Fajar Baru Gemilang diduga dikerjakan tidak sesuai bestek dan ada indikasi markup sejumlah item yang berujung pada kerugian keuangan negara sebesar 2,5 miliar rupiah. Kami panggil sebagai saksi dan meningkatkan status sebagai tersangka. Kami menemukan bukti yang kuat, bukti yang cukup bahwa yang bersangkutan andil dalam kerugian dan perbuatan melawan hukum penanganan kasus dimaksud. Untuk itu hari itu tim berpendapat bisa dari tersangka, kemudian diproses sebagai tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari. Itu mulai hari ini. Selain tan lain, adakah tersangka lain, Pak? Untuk sementara kami hari ini agendakan panggil kontraktor juga pelaksanaan, tapi yang bersangkutan berhalangan tidak hadir, kami akan agendakan kembali lagi. Untuk tersangka ini sendiri dia berapa Pak yang dia terima atau ya dari kerugian itu berapa yang dia Itu harus masih dalam bertanggung jawab? materi hukum dan kami tidak bisa berbicara di sini dengan jelas bahwa andil perbuatan melawan hukum dan terjadi kerugian. Kira-kira dari kerugian negara itu adakah yang sudah dilakukan pengembalian? Sampai sekarang belum. Tapi proyek Pak. ini bagaimana, Bang? Tribunas masih seputar kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Maluku. Menyusul ex-Kadis Pendidikan Maluku Tengah, jaksa kini limpahkan berkas perkara Fritz Lukas Sopakua. Kejaksaan Negeri Maluku Tengah kembali melimpahkan berkas perkara satu tersangka susulan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2020 hingga 2022. Berkas perkara atas tersangka Fritz Lukas Sopakua dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ambon pada Kamis 30 November 2023 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kasipitsus Kejaksaan Negeri Malteng, Junita Sayatapi, mengatakan pelimpahan berkas perkara dan barang bukti ini sekaligus melengkapi pelimpahan yang sebelumnya dilakukan secara online melalui aplikasi iBerpadu. Lanjut dijelaskannya, setelah pelimpahan, Ketua Pengadilan Negeri Ambon juga telah menetapkan jadwal sidang perdana, yakni pada Rabu 6 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya dalam kasus ini telah ada 3 terdakwa yang telah menjalani proses persidangan, yakni mantan Kepala Dinas Pendidikan Malteng Aska Mutuasikal, manajer tim manajemen BOS Oktavianus Noya, dan pemilik PT Ambon Jaya Perdana Munaidi Yasin. Dalam dakwaan, jaksa mengatakan para terdakwa dalam pengelolaan dana BOS telah melakukan penyalahgunaan di 2 kegiatan pada tahun 2020 hingga 2021, yakni BOS afirmasi dan BOS kinerja. Bahkan ada yang fiktif. Ketiganya bersama-sama mengkorupsi anggaran dana BOS hingga negara mengalami kerugian keuangan negara sebesar 3,9 miliar rupiah.
Selanjutnya, Tribuners DPRD Provinsi Maluku telah menetapkan 3 nama untuk diusulkan menjadi calon penjabat Gubernur Maluku ke Presiden. DPRD Provinsi Maluku telah menetapkan 3 nama dari 5 nama yang mendaftar sebagai calon penjabat Gubernur Maluku untuk diusulkan ke Menteri Dalam Negeri. Ketiga nama tersebut yakni Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Ambon, Profesor Zainal Abidin Rahawarin sebagai yang memperoleh suara terbanyak. Berikutnya Deputi Bidang Operasi Keamanan Cyber dan Sandi, Mayor Jenderal Domingus Pakel dengan suara kedua terbanyak. Dan yang terakhir, staf ahli Menpan RB di bidang pemerintahan dan otonomi daerah Republik Indonesia, H. Jufri Rahman dengan suara ketiga terbanyak. Pengusulan nama tersebut berdasarkan hasil pemilihan seluruh anggota dan pimpinan anggota DPRD Provinsi Maluku yang berlangsung di ruang paripurna pada Rabu 29 November 2023 kemarin. Dari 45 pemilih hanya 42 yang memberikan suara, di mana 2 anggota tak hadir yakni Halimun Saulatu dan Asri Arman karena izin, dan 1 anggota lainnya yaitu Wahid Laitupa yang memilih abstain. Dalam pemilihan, masing-masing anggota berhak memilih minimal 1 hingga maksimal 3 nama dengan cara dicentang. Proses pemilihan berlangsung 2 putaran, di mana putaran pertama, Zainal Abidin Rahawarin dan Mayor Jenderal Domingus Pakel memperoleh suara yang sama, yakni masing-masing 31 suara, dan selanjutnya Jufri Rahman dengan 29 suara. Sementara untuk Profesor Dr. J. Sapteno dengan 7 suara dan Olivia Salampesi Latukonsina sebanyak 6 suara. Selanjutnya kemudian dilanjutkan untuk yang kedua untuk menentukan nama pertama yang direkomendasi. Lantaran Rahawarin dan Pakel mendapatkan perolehan suara yang sama pada putaran pertama. Untuk putaran kedua hanya diikuti 41 orang, di mana Andi Munasri izin karena mengikuti kegiatan partai. Untuk hasil putaran kedua, Rahawarin berada di urutan pertama dengan 21 suara dan Pakel di urutan kedua dengan 19 suara. Sehingga Rahawarin di urutan pertama, Pakel kedua, dan Rahman menjadi 3 nama yang diusulkan ke Mendagri. Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Maluku Ben Hurwatubun usai rapat paripurna mengatakan 3 nama tersebut akan dikirimkan ke Mendagri paling lambat pada 6 Desember 2023. Selain 3 nama itu, Mendagri juga berhak mengusulkan nama calon penjabat Gubernur Maluku ke Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Namun dia berharap nama yang diusulkan oleh DPRD Provinsi Maluku lah yang dipilih oleh Presiden untuk selanjutnya dilantik menjadi penjabat Gubernur Maluku menggantikan Murad Ismail dan Barnabas Orno. Sesuai dengan tata tertib pemilihan itu, maka kita peroleh yang pertama, yang memperoleh peringkat pertama dalam pengusulan ini adalah Profesor Dr. Zainal Abidin Rahawarin, MSI. Kemudian yang kedua adalah Mayor Jenderal TNI Domingus Pakel, MMSI. Dan yang ketiga adalah Dr. Andos Jufri Rahman, MSI. Jadi 3 nama itulah yang akan kita usulkan ke Kementerian Dalam Negeri paling lambat tanggal 6 sesuai surat Menteri tanggal 10 November lalu, sehingga kita harapkan di antara 3 nama kita doakan, dan kami minta rekan-rekan semua kita doakan salah satu di antara 3 nama ini akan ditetapkan oleh Presiden menjadi PJ Gubernur Maluku pada tanggal 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024. Profesor Dr. Zainal Abidin Rahawarin. Yang kedua, Mayor Jenderal TNI Domingus Pakel. Yang ketiga, Dr. Anus H. Jufri Rahman.
Selanjutnya, Tribuners berlangsung selama 12 hari. Pendaftaran calon anggota KPU Maluku telah dibuka dan ini tahapannya. Tim seleksi Timsel yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum KPU RI membuka pendaftaran bakal calon anggota KPU Provinsi Maluku periode 2024 hingga 2029. Ketua Timsel Jufri Raispatilau mengaku pembentukan Timsel tahun ini tidak melalui seleksi, namun ditunjuk langsung oleh KPU RI berdasarkan keputusan nomor 1655 tahun 2023. Menurutnya, Timsel memulai dengan membuka dan menerima pendaftaran. Jika selama 12 hari keterwakilan bakal calon perempuan belum mencapai 30%, maka pendaftaran akan diperpanjang hingga 13 Desember 2023. Di tanggal 13 Desember juga akan dilakukan penelitian terhadap berkas administrasi yang dimasukkan bakal calon. Tahapan ini berlangsung hingga 14 Desember 2023. Setelah itu dilanjutkan dengan tahapan penetapan dan pengumuman hasil penelitian administrasi pada 16 hingga 18 Desember 2023. Tahapan tes tertulis baru akan dimulai sesudah pengumuman hasil penelitian administrasi, dilanjutkan dengan tes kesehatan jasmani dan psikologi. Kemudian Timsel akan membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan terhadap hasil dari tes tertulis dan psikologi. Pada tanggal 9 hingga Januari 2024, ia melanjutkan dengan tahapan wawancara. Kemudian 12 hingga 13 Januari 2024 dilakukan dengan pleno penetapan dan 14 hingga 15 Januari diumumkan hasil 10 besar. Diketahui Timsel bakal calon anggota KPU Maluku terdiri dari Jufri Raispatilau sebagai ketua, Amsori sebagai sekretaris dan 3 anggota diantaranya Joseph Antonius, Amin Ramli, dan Ikhwan Fahroji. Pelaksanaan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum pada Provinsi Maluku, KPU Provinsi Maluku. Timsel sendiri ini dibentuk berdasarkan keputusan KPU nomor 1655 tahun 2023 tentang penetapan keanggotaan tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Kita nggak mau juga, tentu ini harus ada kerjasama antara wartawan dengan masyarakat yang lain untuk Tribuners, sudah ada 305 orang yang mendaftar jadi calon anggota KPU Maluku. Pendaftaran calon anggota Komisi Pemilihan Umum KPU di Kabupaten Kota seprovinsi Maluku telah dibuka. Tahapan ini akan berlangsung selama 12 hari terhitung dari tanggal 26 November hingga 7 Desember tahun 2023. Pendaftaran bisa dilakukan secara online melalui sistem informasi anggota KPU dan Badan Ad Hoc atau Siakba dan juga pengajuan dokumen secara fisik. Khusus di zona Maluku II meliputi Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, dan Kota Tual. Ketua Timsel zona Maluku II, Kadafi Rumrah, mengatakan animo masyarakat di 5 kabupaten kota ini cukup tinggi. Dari data terakhir pada aplikasi Siakba terhitung total zona Maluku II terekam sudah sebanyak 103 pelamar. Rinciannya untuk Kabupaten Malra sebanyak 31 pelamar, Kota Tual sebanyak 29 pelamar, Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 21 pelamar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebanyak 7 pelamar, dan Kabupaten Maluku Barat Daya sebanyak 15 pelamar. Ketua Timsel Kadafi Rumrah mengatakan, memang dari 5 kabupaten kota ini 2 kabupaten yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya yang peserta pelamar belum mencapai yang ditargetkan. Tapi standar minimal untuk 5 orang yang nantinya terpilih sebagai anggota KPU sudah terpenuhi. Timsel zona Maluku II terdiri dari M. Kadafi Rumrah sebagai ketua Timsel, Abdul Karim sebagai sekretaris, dan 3 anggota yakni Marcelino Paliama, Dedi, dan Muiz Ansari Pikahulan. Sementara pada zona Maluku I,
meliputi Kabupaten Maluku Tengah, Seram bagian barat, Seram bagian timur, Buru, Selatan, dan Kota Ambon. Data terakhir yang terekam pada aplikasi Siakba sebanyak 202 pelamar. Rinciannya Kabupaten Malteng sebanyak 46 pelamar, Seram bagian timur 47 pelamar, Seram bagian barat sebanyak 28 pelamar. Kabupaten Buru 28 pelamar, Buru Selatan 25 pelamar, dan untuk Kota Ambon sebanyak 28 pelamar. Dikatakan jadwal tahapan seleksi calon anggota KPU di zona Maluku 1 dilakukan sama dengan daerah lainnya di Indonesia. Tim sel calon anggota KPU zona Maluku 1 terdiri dari Ketua Ilham Putehena, Ahmad Hasim Tuhari, Afan Makatita, Novi Soleman Rupilu, dan Bukhari. Kami perkenalkan di tim seleksi Maluku 1 ini terdiri dari pertama saya sendiri, KPU Maluku 1 berdasarkan SK nomor 152 SDM 12 PU 04 5 kabupaten, kami merawat sedikit 4 kabupaten, 1 kota seperti yang tergambar di atas. Tanpa untuk mengefisiensikan waktu, mungkin kami memberikan waktu dan tempat ke Pak Ketua untuk menyampaikan. Di tim seleksi Maluku 1 ini terdiri dari pertama saya sendiri, KPU Maluku 1 berdasarkan Kenali gejala diabetes sejak dini serta cara penanganannya bersama Siloam Hospital Ambon. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit kronis penyebab kematian tertinggi di Indonesia berdasarkan data Institute for Health Metrics and Evaluation. Penyebab kematian tertinggi ketiga di Indonesia tahun 2019 sekitar 57,42 kematian per 100.000 penduduk. Di sisi lain, data International Diabetes Federation atau IDF mendapati bahwa jumlah penderita diabetes pada 2021 di Indonesia meningkat pesat dalam 10 tahun terakhir. Jumlah tersebut diperkirakan dapat mencapai 28,50 juta per tahun. Maksud kami 28,57 juta pada tahun 2045 atau lebih besar 47% dibandingkan dengan jumlah 19,47 juta pada tahun 2021. Oleh karena itu menjadi sangat penting untuk mengenali penyakit satu ini, mulai dari gejala hingga cara penanganan atau pengobatan yang tepat. Spesialis penyakit dalam di Siloam Hospital Ambon, Dr. Jenny Yolanda, mengatakan diabetes disebabkan tingginya kadar gula dalam darah. Ia mengatakan penyakit ini timbul karena faktor produksi insulin dari sel beta pankreas yang tidak mencukupi atau cukup, tapi kualitasnya kurang baik, serta adanya resistensi insulin yang terjadi di otot. Selain itu, Dr. Denny juga membeberkan beberapa gejala umum penderita diabetes. Penanganan penyakit diabetes dapat dilakukan dengan olahraga rutin, pengobatan rutin, dan menjaga pola makan. Untuk mengetahui lebih pasti, dirinya menganjurkan untuk pemeriksaan gula darah atau lebih baik lagi melakukan medical check-up di Siloam Hospital Ambon, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sirima, Kota Ambon. Agar mendapat informasi lebih detail, Tribuners disarankan berkonsultasi langsung dengan spesialis penyakit dalam di Siloam Hospital Ambon, Dr. Denny Yolanda. Dengan berkonsultasi secara langsung, Anda akan diarahkan untuk menjalani pemeriksaan serta penanganan yang tepat, sehingga dapat terus menjalani hidup sehat meski terserang diabetes mellitus. Ya, makan bebas gula. Bebas gula, ya tentunya bagus buat pasien. Itu fakta, gitu ya. Mengurangi karbohidrat dan gula ya. Ya. Kemudian orang diabetes harus melakukan diet khusus. Diet khusus ya, yaitu diet untuk mengurangi karbohidrat. Intinya tuh yang bentuknya karbohidrat. Itu aerobik ya, nggak masuk akal ya. Nanti malah patah-patah tulang. Jadi kita misalnya dia
kaki gitu ya. Seminggu cuma 2-3 kali, kira-kira 30 menit sudah cukup. Olahraganya ringan-ringan aja, atau asal dilakukan dengan. Nah, pertanyaan berikutnya nih misalnya, obatnya diminum sampai kapan gitu ya? Iya. Itu pertanyaan yang sering Yang sering ditakutkan masyarakat. Iya. Jadi orang sakit gula itu obatnya di Gula ya. ya. Berita terakhir dari Kabupaten Maluku Tenggara, sekolah di Palang hingga 2 bulan ratusan siswa terlantar. Dinas Pendidikan Maluku Tenggara masih tutup mata. 2 bulan sudah gedung SD Negeri Banda Efrua di Palang Adat atau Sasi hingga menyebabkan 149 siswa terlantar. Rumah warga hingga balai desa pun jadi alternatif pengganti gedung sekolah. Tidak sedikit warga menyayangkan kondisi yang disebabkan kisru pergantian kepala sekolah itu. Warga Herto mengatakan hingga kini belum ada upaya apapun dari Dinas Pendidikan Maluku Tenggara untuk menyelesaikan persoalan ini. Dinas Pendidikan pun dinilai menutup mata. Dijelaskan berulang kali sudah persoalan pendidikan di Banda Efruan itu disampaikan ke Dinas Pendidikan, namun belum ada tindak lanjut. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara yang dikonfirmasi tribunambon.com via pesan singkat WhatsApp hanya membaca dan belum membalas. Diketahui hingga kini persoalan pendidikan di Tanah Banda Efruan menuai kritik tajam dari masyarakat. Terbaru via media sosial Facebook muncul berbagai kritikan dalam bentuk narasi maupun flyer yang menyindir kinerja Pemda Maluku Tenggara dan Dinas Pendidikan. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 30 November 2023. Saya Tanita Patesina berserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.